Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai materi, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, serta berilah aku kemudahan untuk bisa memahaminya. Materi bab 1 yaitu Embedded System. Banyak yang belum mengenal ataupun mengetahui embedded system atau sistem tertanam. Padahal hampir setiap hari kita menemukan bahkan menggunakan embedded system ini. Contoh alat-alat elektronik yang di dalamnya sudah ditanamkan embedded system yaitu jam digital, MP3 player, lampu lalu lintas, dan AC. Embedded system tidak hanya digunakan dalam dunia IT, tetapi dapat diimplementasikan juga di dunia otomotif atau bahkan kedokteran. Masuk ke subbab yang pertama yaitu mengenal embedded system. Embedded system merupakan sistem komputer yang didesain dan dibuat dengan tujuan dan fungsi tertentu secara spesifik. Embedded system terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor atau mikrokontroler dengan penambahan memori eksternal, I/O, dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Perangkat lunak embedded berfungsi sebagai penggerak pada embedded system. Ciri-ciri embedded system. 1. Mempunyai computing power, dilengkapi dengan sebuah prosesor. 2. Bekerja di lingkungan luar ruangan IT, tidak dilengkapi dengan AC dan mendapatkan gangguan seperti getaran dan debu. 3. Memiliki tugas yang spesifik. Contoh pemakaian embedded system dalam kehidupan sehari-hari. 1. ATM. 2. Peralatan jaringan komputer termasuk router, time server, dan firewall. 3. Printer komputer. 4. Mesin fotokopi. 5. Telepon genggam. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sistem kerja dari embedded system yaitu pengguna melakukan input analog atau digital. Input bisa dilakukan dengan menekan tombol saklar, keypad, sensor, ataupun layar sentuh. Kemudian, inputan tersebut akan diproses. Pemrosesan bisa berupa perhitungan atau konversi. Selanjutnya, hasil pemrosesan akan dimunculkan melalui perangkat output yaitu monitor, LCD, atau layar sentuh. Kategori embedded system. Embedded system dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan kinerjanya, yaitu 1. Embedded system standalone atau berdiri sendiri. 2. Embedded system real time. 3. Networked embedded system. Embedded system standalone merupakan embedded system yang dapat bekerja sendiri. Embedded system ini dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi,
pemrosesan data, serta menghasilkan output data, misalnya melalui tampilan LCD. Contoh alat dengan embedded system standalone yaitu konsol video game, MP3 player, dan kamera digital. Embedded System Real-Time merupakan embedded system yang memiliki waktu respon yang cepat. Ada dua macam jenis embedded system real-time ini, yaitu embedded system hard real-time dan embedded system soft real-time. Embedded System Hard Real-Time merupakan embedded system yang jika pengerjaan operasinya melebihi waktu yang ditentukan, maka dapat menyebabkan terjadinya kegagalan yang fatal dan kerusakan pada alat. Contoh, embedded system kontrol rudal atau peluru kendali. Jika penyelesaian operasinya tidak sesuai waktu, maka akan menyebabkan bencana. Contoh lain, sistem kontrol kantong udara pada mobil. Jika penyelesaian operasi pada sistem ini tidak sesuai, maka akan mengancam keselamatan pengendara mobil, karena kecelakaan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Embedded System Soft Real-Time merupakan embedded yang jika terjadi keterlambatan waktu respon masih dapat ditoleransi pada batas waktu tertentu. Contohnya microwave dan mesin cuci. Kategori embedded system yang ketiga yaitu networked embedded system yang digunakan untuk menghubungkan jaringan ke sumber akses. Contohnya sistem pengamanan rumah. Aspek-aspek penting yang membedakan embedded system dengan sistem lainnya yaitu 1. Biaya, 2. Batas waktu, 3. Interaksi langsung dengan dunia nyata, 4. Batasan energi, 5. Elektronika. Bu Rini cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Bu Rini jabarkan kalian bisa memahaminya.